Selamat datang semuanya di podcast Serem. Podcast terpercaya sejak episode pertama. Jadi di sini saya Bung Ova sebagai moderator bersama Saya Bung Nopal Saputra. Hari ini kita akan kedatangan dua tamu nih, yaitu Bung Paskalis dan Bung Radia. Apa kabar Bung Paskal? Sehat. Bung Radia apa kabar? Baik. Hari ini kita sesuai tema podcast kita ya, kita apa? Serem tuh apa, Bung? Sejarah revolusi mahasiswa nih. Oh, jadi kita akan membahas sejarah revolusi mahasiswa. Terus kenapa kita ambil Bung Paskal dan Radia ini sebagai narasumber kita hari ini? Jadi kalau kita boleh tahu nih ya, mereka berdua nih sangat suka nih tentang sejarah-sejarah nih guys. Terutama dari Bung Paskal. Coba kasih salah satu contoh sejarahnya revolusi mahasiswa gitu, Bung. Oke. Terima kasih kesempatannya Bu Mova. Saya di sini akan menggunakan pendekatan Marxis ya terhadap sejarah gerakan mahasiswa. Nah, Tony Cliff, seorang aktivis kiri di Inggris itu pernah mengemukakan teori deflected permanent revolution, yang artinya bahwa ketika gerakan kelas buruh ini lagi tidak gencar-gencarnya, maka kelompok yang melakukan inisiatif pertama ini kaum muda, mahasiswa. Dan ini bisa kita lihat sendiri dalam sejarah negeri kita. Semisal di tahun 1945, ya golongan pemuda ini yang mengambil inisiatif untuk melancarkan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam beberapa proses tahun ke depannya telah dibuktikan bahwa gerakan mahasiswa ini memainkan peran yang besar sekali dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Semisal momentum paling besar kita lihat di tahun 65, di tahun 98, bahkan kita masih melihat tradisi gerakan ini masih berlanjut di kalangan mahasiswa yang saat ini. Oke, terima kasih Bung Paskal. Berarti intinya mahasiswa termasuk salah satu yang memberikan kontribusi yang besar ya, dalam sejarah. Dari Bung Radia mungkin ada tambahan? Ya, tentunya saya akan menambahkan dari yang disampaikan oleh Bung Paskal. Saya menambahkan dua teori. Teori pertama itu dari Michel Foucault, itu tentang politik kekuasaan. Jadi intinya itu politik itu di mana-mana, kekuasaan itu di mana-mana, dan kedua itu partisipasi politik. Nah, hal ini saling berkorelasi karena sebagai mahasiswa, terutama sebagai penggerak politik bangsa ini, terutama dari pemuda gitu, itu sangat berperan penting sekali, sangat aktif sekali dalam melakukan revolusi-revolusi yang tentunya dapat merubah tatanan politik dari suatu negara. Oke nih, berbicara dengan isu kampus. Jadi dari masa pemerintahan Soekarno itu sudah banyak ya guys ya permasalahan antara mahasiswa dengan pemerintah. Jadi kalau boleh tahu nih Bung Paskal, jadi dari masa pemerintahan Soekarno itu ada isu-isu apa aja sih gitu kalau boleh tahu? Oke, terima kasih ya Bung Nopaldi sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjawab pertanyaannya lagi. Yang bagi saya ya, di tahun 1960-an Indonesia itu berada di sebuah rezim yang tidak stabil. Karena kalau kita membicarakan stabilitas politik, ini berarti harus bisa menjamin stabilitas ekonomi. Dan terbukti bahwa rezim Soekarno itu tidak bisa melakukan hal itu. Nah, misal kita bisa lihat 600% yaitu angka inflasi di tahun-tahun demokrasi terpimpin. Nah, itu di sisi ekonomi. Di sisi politik sudah banyak fakta yang bisa kita temui bahwa di masa Soekarno ini banyak sekali pengekangan politik. Misalnya terhadap Masyumi, terhadap PSI. Nah, puncak yang kemudian menciptakan gejolak sosial di masa Soekarno itu memang karena G30, gerakan 30 September. Nah, gerakan 30 September ini di istilahnya ya masih banyak yang memperdebatkan ini pelakunya PKI, apa CIA atau Soeharto, apa bahkan Soekarno sendiri. Tapi implikasi yang terjadi pasca gerakan 30 September itu adalah mahasiswa itu untuk jalan di saat itu meminta kepastian yang jelas. Ini Soekarno nggak akan melakukan apa-apa terhadap PKI gitu. Nah, namun memang permasalahannya
ya di tahun 1965 mahasiswa ini memainkan peran yang progresif untuk memperjuangkan hak-hak demokratis yang memang dikekang di zamannya Soekarno. Tapi di saat yang sama aksi-aksi ini banyak juga istilahnya ditunggangi oleh militer, bahkan PSI yang saat itu punya kedekatan dengan militer di zaman itu, sehingga pada akhirnya energi-energi yang dikeluarkan dari gerakan mahasiswa itu justru terarah kepada bangkitnya Orde Baru. Kacau Bung Pascal, kacau. Jadi selanjutnya kayak kita bahas yang tentang permasalahan mahasiswa di kampus di orde sekarang gitu. Termasuk orde apa sekarang Bung Radia? Ya, jadi orde sekarang ini bisa kita sebut bersama dengan orde reformasi ya, karena zamannya masih zaman reformasi. Kita tahu sekitar tahun 20 tahun terakhir ini masa-masa reformasi itu masih berlanjut sampai pemerintahan Pak Jokowi gitu sampai sekarang. Nah, kita tentu tahu gitu bahwa tahun 98 merupakan momentum terbesar bangsa ini, karena kami para mahasiswa tentunya dengan masyarakat atau civil society itu bersatu, berkumpul dan menyatakan untuk menggulingkan Soeharto pada zaman itu, yang dimana kita tahu sendiri pemerintahan Soeharto itu merupakan tirani dan ya pemerintahan yang kejam gitu. Lalu hadirnya reformasi ini membuka keterbukaan yang termasuk baru untuk kami para mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya gitu. Dan sampai sekarang pun gerakan-gerakan mahasiswa yang kiranya masih berkontribusi kepada dunia politik, contohnya kita ingat juga gerakan Gejayan Memanggil untuk membahas undang-undang Omnibus Law. Lalu ada yang terakhir kemarin kita juga melakukan gerakan long marching untuk menolak kenaikan harga BBM, dan saya rasa perkembangan pergerakan mahasiswa ini akan terus berjalan, jadi tidak ada yang menghentikannya. Dan memang sepertinya jika masalah ini memang tidak ujung-ujung selesai, ya maka kami tidak akan berhenti untuk melakukan gerakan-gerakan revolusi tersebut. Oke nih guys, jadi di antara Bung Paskalis dan Bung Radia ini kan mereka tadi mengambil teori politik yang berbeda nih. Kalau dari Bung Paskalis dia mengambil dari teori Marxisme. Jadi bagaimana sih pandangan Bung Paskalis mengenai gerakan dari mahasiswa ini dari pandangan Marxisme gimana? Oke, saya tadi udah memaparkan bahwa salah satu teori yang saya pakai ini misal dari teorinya Tony Cliff. Dia seorang aktivis Partai Sosialis Pekerja di Britania Raya, dan dia menjelaskan, mungkin aku meringkas kembali ya, intinya pada dasarnya teori yang dibawa Cliff ini menjelaskan bagaimana mahasiswa atau kaum muda ini berperan lebih duluan ketika kelas buruh belum bisa melancarkan pergerakannya terlebih dahulu gitu. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah ketika menggunakan teori Marxis atau analisa kelasnya Marxis, mahasiswa ini kan tidak bisa digolongkan sebagai semacam kelas. Karena pada akhirnya Marxisme mengakui bahwa hanya ada dua kelas di dalam masyarakat. Yang pertama kelas burjuasi dan kelas proletariat. Nah, persoalannya adalah mahasiswa ini termasuk golongan yang dimana? Nah, bagi saya mahasiswa ini semacam massa yang mengambang, dalam artian dia bisa ditunggangi oleh kelas burjuasi, semisal kita lihat di tahun 65, tapi dia juga bisa melakukan aliansi atau front persatuan dengan kelas buruh untuk melawan kapitalisme. Nah, itu misal bisa kita lihat ketika ada perlawanan BBM, ketika banyak mahasiswa melakukan aliansi dengan serikat buruh. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita tidak ditunggangi oleh elit. Nah, itu ada argumen yang menarik dari Joko Susilo di dalam skripsinya. Bagaimana pada akhirnya mahasiswa ini harus bisa beralih dari
bentuk perlawanan yang cair, yang front, yang sebatas pada front, harus bisa membentuk kepeloporan supaya dia bisa mengambil sikap yang lebih independen dan tidak kooptasi oleh elit, kok gitu menurut saya. Oke, terima kasih Bung Paskalis. Jadi intinya tuh ada perbedaan ya dari teori Marxisme sama teori yang akan dibahas oleh Bung Radia. Jadi kan Bung Radia akan membahas tentang teori politik kekuasaan sama teori partisipasi politik. Menurut pandangan Radia, mahasiswa ini bagaimana tuh? Mana Bung? Mana? Ya, jadi menurut pandangan saya, menurut juga berkaca terhadap teori yang disampaikan oleh Michel Foucault itu tentang politik kekuasaan. Beliau ini merupakan filsuf politik. Jadi teorinya intinya gini, politik itu ada di segalanya gitu. Jadi semua hal itu berkaitan dengan politik. Nah, mahasiswa ini tentunya juga berperan juga dalam memenuhi partisipasi politik itu dengan memenuhi itu tadi untuk politik itu untuk segalanya. Jadi tidak ada sifat kayak eksklusif politik itu hanya untuk para pejabat yang elit itu. Jadi mahasiswa itu juga berturut juga berpartisipasi dan saya kira itu juga relevan juga terhadap teori yang disampaikan oleh Michel Foucault. Dan untuk teori dari partisipasi politik atau youth engagement politik ini merupakan teori yang baru yang dicetuskan sama Komisi Uni Eropa itu sekitar tahun 2018. Jadi intinya kaum pemuda ini atau youth partisipan ini engage atau harus melakukan kayak tindakan yang tentunya bersifat politis gitu, karena kita ingat juga bahwa jika kita ingin melakukan perubahan sesuatu maka perubahan itu lebih baik dilakukan atau diaktori oleh para pemuda, karena pemuda-pemuda ini atau mahasiswa ini memiliki pemikiran yang segar yang tentunya berbeda juga terhadap mereka-mereka yang sudah mungkin sudah berusia, yang sudah menduduki kursi parlemen ya, karena itu kan sangat ribet lah kalau mahasiswa ini mereka gerakannya tuh terorganisir dan tentunya saja itu langsung ke straightforward ke intinya gitu. Jadi memotong dan memangkas apa yang seharusnya tidak perlu gitu Bung. Pak, terima kasih Bung Radia. Selanjutnya mungkin kita akan bahas sedikit tentang solusinya untuk permasalahan ini. Dan kebetulan operator kita ini ternyata dia paham tentang sejarah revolusi mahasiswa ini. Ya, karena dia termasuk dalam mahasiswa dulu. Mas Agus boleh coba dijelaskan. Baik, terima kasih Bung Alfa dan Bung Naupaldi. Sebagai penutup ya, dan kita harus tahu solusi apa yang perlu ditawarkan. Salah satunya adalah narasi yang sudah sering kita dengar gitu ya, mengenai jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, lalu bagaimana sejarah itu? Tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Bung Paskalis mengenai apa yang terjadi di tahun 60-an, lalu reformasi 98 dan lain-lainnya. Dan ketika kita berkaca pada kehidupan mahasiswa saat ini, kehidupan perpolitikan mahasiswa saat ini, itu tidak terdapat pergerakan yang terstruktur. Pergerakannya hanya sebatas front, sebatas moralitas dan tidak teoritis. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika selama ini kita dinarasikan bahwa kita ini terlalu sibuk belajar, kita terlalu banyak belajar, mungkin bisa dibalik pertanyaannya. Apakah sebenarnya kita terlalu banyak belajar atau sebenarnya kita kurang banyak belajar? Mengapa kita kurang banyak belajar? Karena itu tadi, pergerakan kita sebatas pergerakan moralitas, pergerakan front, ganyang ini, ganyang itu. Tidak ada dasar-dasar teoritisnya dalam memperjuangkan sesuatu. Mungkin begitu sih kalau dari saya sebagai Bung Agus. Terima kasih Bung apa dan Bung Nopaldi. Itu tadi operator kita, kacau ya. Katanya dia juga paham sejarah nih. Iya, ternyata ya. Oke, mungkin untuk podcast mungkin cukup itu aja dari ini. Udah cukup ya. Udah ya. Oke. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa itu kita harus sadar gitu. Peran kita tuh ternyata nggak cuma belajar deh ya. Bener nggak? Bener kata Bung.
sepakat. Jadi untuk menutup podcast kita hari ini, jadi ada kata-kata terakhir nggak untuk dari Bung Ova? Surga di bawah telapak kaki ibu. Terima kasih semuanya. Dadah, see you on the next episode.